Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Ya, terima kasih, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Hari ini acara pelaksanaan pembukaan kelas Coursera untuk batch 2A. Jadi di sini saya izin untuk share screen, Bapak, Ibu, untuk kegiatan kita. Saya klik, bentar. Dan saya izin share screen. Ya, layar saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi di sini kita ada pelaksanaan Coursera Batch 2A yang di sini peserta Batch 2A dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 30 Desember 2025, Bapak Ibu dan teman-teman adalah sastra Inggris, sastra Jepang, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan rekam medik. Kemudian dari Fakultas Teknik ada teknik biomedis, teknik elektro, dan teknik industri. Yang untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, untuk saat ini yang masuk hanya di akuntansi. Kemudian yang di FIK itu yang masuk saat ini hanya TI bengkel coding dan TI unggulan. Dan kalau ternyata belum masuk di sini, berarti masuknya ke batch 2. Di sini contohnya di batch 2 nanti ada perhotelan dan manajemen. Jadi cara bacanya di sini yang sastra Inggris itu dari 1 Desember sampai 30 Desember dan dilanjutkan sampai tanggal 28 Januari. Kemudian teknik elektro dan teknik industri juga dari 1 Desember 2025 hingga 28 Januari 2026. Pak, kenapa ada yang 1 bulan, kenapa ada yang 2 bulan? Karena sesuai dengan mata kuliah yang dipilih oleh Prodi, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi ada yang jam pelajarannya di atas 30 JP ya, maka mau tidak mau harus dimasukkan menjadi 2 batch. Nah, untuk manajemen, ini akan dimulai pada tanggal 31 Desember 2025. Jadi nanti pada saat tanggal 31 Desember 2025, teman-teman dari manajemen nanti akan kita berikan Zoom meeting kembali untuk tata cara. Seperti itu. Ya, nanti kami akan share ini ke dosen-dosen Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, nanti biar di-share di grup. Jadi saya dikabari dosen kelas saya bahwa saya tidak masuk kelas Coursera, tapi saya cek di email, inbox atau spam, tidak ada nama saya. Nanti teman-teman bisa isi form berikut ya, nanti akan kami share di apa namanya di grup WA dari kelas teman-teman sekalian. Kemudian untuk tutorial ada di sini. Kemudian ini ada catatannya. Saya izin untuk memasukkan dulu yang di sini ya. Misalkan ini saya taruh di chat dulu. Seperti ini ya. Di sini teman-teman juga bisa masuk. Sekali lagi, ini untuk yang teman-teman yang batch 1 ya. Jadi kalau batch 2 seperti manajemen nanti akan dimulai pada tanggal 31 Desember 2025. Kenapa manajemen nggak masuk di depan? Karena sekali lagi mohon maaf, token kita atau license kita hanya 1.100 dan manajemen itu ada sekitar 600 lebih mahasiswa. Jadi tidak bisa kita masukkan ke sini karena total dari mahasiswa yang batch 2A itu sudah lebih dari 1.000. Maka kalau ditambah dari manajemen kita tidak bisa seperti itu. Mohon dimaklumi. Oke ya. Nah, di sini saya akan cerita dulu teman-teman. Ada catatan juga. Misalkan ada perubahan nama atau verifikasi ID, nanti bisa ditanyakan. Nanti kami akan berikan form seperti ini. Seperti ini ya. Nah, saya akan cerita dulu teman-teman terkait QA. QA yang di mana? Yang di sini ya, docsgoogle.com. Di sini, kenapa saya harus belajar di Coursera? Nah, kelas yang dipilihkan program studi untuk mendapatkan materi di Coursera adalah mata kuliah yang dijadikan sebagai profil lulusan. Ya, program studi ingin memastikan mahasiswa mendapatkan profil lulusan yang bertaraf internasional. Untuk saat ini, hanya mahasiswa yang masuk ke mata kuliah dari program studi yang bisa join ke kelas Coursera. Berarti
di sini teman-teman dan Bapak Ibu adalah kelas yang dipilihkan oleh prodi. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman sudah diberitahu bahwa nanti akan masuk kelas Coursera, berarti Bapak Ibu dan teman-teman eh, berhak mendapatkan kelas di Coursera. Untuk saat ini yang dipilihkan oleh program studi ada yang semester 3, ada yang semester 5, ada yang semester 7, itu sesuai dari keputusan dari prodi, bukan dari kami dari LPPK. Seperti itu. Kemudian saya adalah mahasiswa yang diberitahu bahwa saya mendapatkan akses ke Coursera. Bagaimana saya masuk ke Coursera? Teman-teman tinggal cek email seperti ini ya dari MHS. Sudah kami kirimkan tadi malam. Jika ada email dari Coursera bahwa Anda terpilih ke kelas mata kuliah, maka teman-teman harus menekan join. Nah, gunakan komputer ketika teman-teman menekan join karena kemarin ada beberapa banyak kasus teman-teman yang pakai handphone MacBook iPhone ataupun beberapa jenis Android itu ketika diklik tidak masuk dan tokennya jadi hilang. Nah, kalau tokennya jadi hilang, teman-teman bisa masuk ke sini ya. Saya klik join namun tertulis error. Tapi harapan saya meminimalisir error karena sekali lagi dibutuhkan 2 kali 24 jam ya teman-teman untuk mengatasi ini. Jadi jangan dicoba-coba saja. Ya, jadi teman-teman silakan pakaikan komputer untuk buka kelas. Seperti itu. Nah, jika ada lebih dari satu mata kuliah yang diajarkan Coursera, contoh kemarin itu kami lihat ada di akuntansi, ada di FT ya, sepertinya ada di industri, teknik industri sama teknik elektro, maka teman-teman nanti akan dapat email ya, mungkin akan menumpuk jadi satu, maka teman-teman harus menekan semua tombol join di Gmail Anda. Jadi nggak cuma sekali aja, jadi nanti kalau ada kelas misalkan kalau di FT ada Big Data dan Data Mining, kemudian ada Manajemen Proyek, maka teman-teman harus mengklik semua. Seperti di akuntansi, sepertinya ada di Manajemen Audit Biaya sama apa ya, sepertinya agak lupa, itu kayaknya ada beberapa yang mahasiswa ambil 2, itu harus diklik 2 kali. Seperti itu. Kemudian setelah Anda masuk bisa cek video berikut. Video ini adalah video tutorial cara penggunaan Coursera dari tingkat universitas ya. Nah, saya diminta untuk verifikasi ID agar sertifikat saya terbit. Apa yang harus saya lakukan? Teman-teman wajib menggunakan KTP, lalu isi nama Anda sesuai dengan KTP. Perhatikan terkait nama depan atau given name atau first name dan nama belakang atau family name atau given name. Itu Anda wajib menggunakan nama sesuai di KTP. Jadi sekali lagi family name di Indonesia itu bukan nama ayah tapi nama belakang. Misalkan nama saya Fahri Alzami, maka saya nulisnya adalah Fahri, nama belakangnya atau nama keluarga saya Alzami, bukan nama bapak saya seperti ini. Jadi misalkan nama di KTP ada Edi Mulyanto, maka nama depan adalah Edi, nama belakangnya adalah Mulyanto. Misalkan ada 4 kata ya, misalkan Nurul Anissa Sri Winarsih, maka nama depan harus 3, yang belakang hanya ada 1 ya teman-teman. Pak, itu ada middle name, perlu diisi enggak? Enggak usah diisi, karena kalau di Coursera, middle name itu tidak tercetak di sertifikat. Nah, kalau saya keliru menuliskannya, apakah bisa saya rubah? Biasanya bisa kita rubah, tapi butuh waktu, teman-teman. Kalau teman-teman bisa share, kalau misalkan ada verifikasi, bisa klik yang di sini. Nanti kami akan kirim seperti itu di kelas grup-grup, teman-teman. Oke. Saya diberitahu bahwa saya diberi akses ke Coursera, tapi saya tidak temukan email di Coursera. Masuk ke Gmail mahasiswa Anda, lalu pada bagian search, cari nama depan dosen Anda. Seharusnya email akan muncul. Atau tulisi aja tulisannya Coursera seperti itu. Misalkan teman-teman dapat kelasnya Pak Imang David ya, ditulis aja Imang, di enter nanti akan ada kelasnya. Misal memang tidak ada, teman-teman dan Bapak Ibu bisa minta dosen Anda untuk mengirim email ulang kepada Anda. Jadi di sini nanti dosennya bisa mereminder ya teman-teman untuk segera masuk. Perhatikan, kekurangan dari Gmail adalah email dari pengirim Coursera akan dijadikan 1. Jadi kalau teman-teman dapat notif banyak, silahkan email dari Coursera dibuka semua. Seperti itu. Jadi dia hanya 1 bagian aja ya teman-teman. Ya, saya gagal masuk join kelas. Bagaimana solusinya? Silakan mengabari ke dosen pengampu dengan memberikan NIM, nama, email untuk dicek sistem. Jadi teman-teman juga bisa langsung masuk ke sistem atau nanti lihat yang dari sini, form perubahan nama. Kemudian dosen akan meneruskan pesan ke bagian administrator Coursera, TU Fakultas untuk dibuatkan link baru.
Hal ini terjadi ketika Anda menekan link pada email tersebut berulang kali. Biasanya token license hanya aktif satu kali atau teman-teman menekan pakai HV. Ya, jika Anda diminta aktivasi email mahasiswa Anda, silakan Anda tekan tombol tersebut lalu ikuti prosedur aktivasi akun. Setelah akun aktif, ulangi untuk join kelas. Nah, ada beberapa kasus mahasiswa belum pernah punya akun Coursera, lalu menekan tombol gabung kelas dan posisi menggunakan hotspot publik. Ini biasanya kejadian seperti ini kemarin di FIK. Nah, jika masih gagal, maka hubungi TU Fakultas dan lakukan tahap ini setelah konfirmasi dengan TU Fakultas. Nah, ada beberapa kejadian ya, munculnya 403 error. Bagaimana solusinya? Ini ada beberapa ISP itu yang ngeblok ya, teman-teman. Kurang tahu alasannya apa. Coba teman-teman ganti tethering atau hotspot lain. Saya buka website Coursera ada error. Nah, cek URL yang teman-teman masukkan. Jika ternyata URL Coursera tertulis panjang, coba Anda tulis kembali menjadi seperti ini. Kemungkinan link yang Anda buka sudah tidak aktif atau dipindah oleh Coursera. Nah, yang ini yang paling penting ya teman-teman. Arahan dari program studi, saya hanya mendapatkan 1 atau 2 kelas yang ada di Coursera. Bolehkah saya ambil kelas course lain yang tersedia di Coursera? Jawabannya boleh. Teman-teman boleh mencari course, misalkan mau belajar Canva, belajar Figma, atau belajar marketing, atau belajar yang lain-lain yang di luar dari mata kuliah yang dipilihkan dari prodi, teman-teman boleh ambil seperti itu. Anda disarankan juga boleh mengambil course, boleh mengambil project atau certification yang Anda sukai. Tidak ada batas maksimal pilihan. Namun karena berbatas waktu, pastikan Anda bisa menyelesaikan course atau project atau sertifikat yang dipilih dengan baik. Nah, terus sertifikatnya ada di mana? Sertifikatnya ada di accomplishment. Nanti saya izin salah satu mahasiswa untuk share screen ya, nanti untuk saya tunjukkan posisinya di mana. Ya, saya diberitahu bahwa saya bisa akses Coursera dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Apa maksudnya? Ya, mahasiswa diberi akses Coursera berbatas waktu seperti di sini ya, teman-teman. Teman-teman hanya diberi batas waktu sampai 30 Desember 2025. Nah, teman-teman diwajibkan menyelesaikan course yang dipilihkan program studi. Jadi sebelum 30 Desember, teman-teman harus menyelesaikan yang dipilihkan oleh program studi. Nah, lewat batas waktu yang ditentukan, Anda tidak bisa akses course lagi. Namun, Anda bisa melihat sertifikatnya di Coursera Accomplishment. Apakah saya wajib menyelesaikan course yang dipilihkan oleh program studi? Ya, karena komponen nilai dari Coursera digunakan untuk penilaian teman-teman di mata kuliah tersebut. Nah, apa yang terjadi jika saya tidak bisa menyelesaikan course yang dipilihkan oleh program studi? Apakah saya bisa mengulangi akses ke Coursera? Nilai akan diambil dari Coursera untuk penilaian komponen di mata kuliah tersebut, berapapun yang Anda selesaikan. Tidak bisa akses ke Coursera setelah batas waktu terlewati, maka pastikan teman-teman menyelesaikan dengan baik. Yang ini ya, yang di beberapa teman-teman yang ambil 2 mata kuliah yang dimasukkan ke Coursera, saya dipilihkan 2 kelas, tapi di course hanya muncul 1 kelas. Bagaimana cara masuk ke kelas lainnya? Pada halaman Coursera, cek pojok kiri atas, nanti ya, di posisi di sini, ada 9 lingkaran menumpuk. Seperti ini, silakan klik lalu pindah kelas sesuai kelas yang diikuti. Misalkan di sini ada kelasnya Pak Ruri sama kelasnya Data Pak Pur ya. Teman-teman tinggal klik di sini, salah satunya tidak apa-apa. Jadi misalkan teman-teman masuk kelas, kalau mungkin di data mining ya, mungkin bisa klik di kelasnya Prof. Heru. Kemudian kalau kelas manajemen proyek mungkin bisa klik yang di sini. Jadi dipastikan masuk yang di sini, seperti itu. Nama saya di profil Coursera tidak sama dengan yang ada di Ziyadin. Mau saya rubah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa klik akun profile ya, Coursera akun profile, kemudian klik detail pribadi. Ukuran kemudian tinggal ditulis ya, seperti ini, Dr. Ahmad Zainul Fanani misalkan. Seperti ini. Kemudian kalau ada foto silakan diunggah fotonya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kegiatan ini teman-teman berbatas waktu, ada beberapa yang hanya diberikan akses waktu hanya sampai tanggal 30 Desember. 30 Desembernya jam berapa, Bapak? 30 Desembernya jam 18.00. Jadi nanti kita akan proses migrasi ke angkatan berikutnya
yang dari tanggal 31 Desember 2025 sampai Januari ya 2026 itu nanti akan kita masukkan pada tanggal 31. Seperti itu. Nah, kita akan boleh demo satu mahasiswa yang nanti bisa share screen. Ada yang berkenan atau ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Pak, ini yang belum dapat gimana ya, Pak? Dari siapa ya? Izin Iya, bertanya, izin. Brigade Nada Maksana B11 2021 073910. Ini Kelas teman-teman saya, manajemen. J, Kelas soalnya manajemen. J. Ya, kelas manajemen nanti akan masuk di tanggal 31 Desember, Oh, Mas jadi Brigade ya. jadi emang normal ya, Pak? Belum dapat sekarang ya, Pak? Betul, memang normal. Nanti akan dapat di tanggal 31 Oh ya, Desember. Seperti itu. siap-siap, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Terima kasih banyak ya informasinya. Ya, Saya kasih tahu ke sama-sama. teman-teman saya, soalnya semua anak manajemen keluar itu kok belum dapat ya, belum dapat gitu. Betul, karena mahasiswa manajemen ada sekitar 600. Seperti itu ya. Jadi Siap, Pak. Terima kasih, Pak. terpaksa masuk ke belakang. Siap. Zelvik, ya boleh di share screen aja Mas Zelik Fania atau Mbak Zelik Fania. Boleh share screen sebentar? Saya mau tunjukkan caranya. Boleh share screen? Oke, terima kasih. Saya izin pandu ya. Oke, kita tunggu sebentar. Belum keluar. Oke, nah teman-teman karena baru, nah maka teman-teman klik I'm new Coursera user. Diklik yang atas, kemudian klik continue. Seperti ini. Kemudian silahkan masukkan password. Silahkan masukkan password, Mbak. Dihapus saja pakai choose your own aja, betul. Klik. Harusnya bentuknya bintang ya, nggak apa-apa. Ya, silahkan ditulis dulu. Yang dosen nanti jam 10.30 Bu Sari Ayu ya. Nanti di link yang sama, mohon ditunggu. Enggak, mohon maaf, bisa pelan-pelan nggak ya? Iya, sebentar. Oke. Ya, nanti kami akan tunjukkan ya beberapa ya. Nah, di sini di FKES ya, misalkan. Di sini ada FKAS basis data dari Oki Setiono. Nah, dari Mbak Zelik, itu silakan di introduction to database-nya diklik dulu. Kemudian klik enroll. Teman-teman yang lain silakan diperhatikan dulu ya. Dicoba klik lagi, Mbak. Kayaknya belum nyambung. Ya, kalau sudah enroll, nanti akan dimasukkan ke halaman pertama. Seperti itu. Ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa ngikuti juga dari YouTube, ada tutorialnya nanti. Cuman di sini nanti bisa klik Get Started. Sebelum Get Started, yang lebih penting dulu adalah posisi kanan itu ada Change My Time Zone Setting, itu minta tolong diklik dulu. Kalau teman-teman tidak ngeklik, nanti kalau selama beberapa hari, nanti linknya akan terkunci ya akunnya, karena harus dimasukkan waktu time zone-nya dulu. Time zone-nya bisa diganti ke Jakarta.
Ditulisi Jakarta gitu bisa harusnya Mbak. JAK, ya, klik. Kemudian bisa klik simpan. Itu language, teman-teman bisa pilih ya. Kalau teman-teman pilih bahasa Indonesia, nanti Coursera-nya termasuk bahasa yang ada di dalam akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Pak, terlanjur salah silang yang mana? Boleh nanti bisa share screen ya, Mbak Devi Asma. Oke. Nah, di sini ada tambahan ya, ada personal account. Add your personal account here. Nah, itu saya minta masukkan email pribadi teman-teman ya. Dari Mbak Zelik misalkan emailnya apa? Silahkan dimasukkan ke situ. Pakai @gmail atau @yahoo tidak ada masalah. Nah, gunanya apa? Kalau misalkan teman-teman tidak bisa masuk lewat MHS Dinus ACID, teman-teman masih bisa masuk menggunakan email Gmail. Seperti itu. Agak turun ke bawah. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau pakai email mahasiswa juga nggak apa-apa kan ya, Pak? Boleh. Nah, tapi alternate emailnya harus pakai email pribadi juga ya. Karena nanti kalau teman-teman sudah lulus, itu kan emailnya akan dimatikan. Lah, ketika teman-teman mau akses sertifikatnya lagi, itu teman-teman bisa login pakai email Gmail-nya teman-teman sekalian. Pertanyaannya, Pak, saya boleh ganti email primary saya enggak? Saat ini enggak boleh, karena kalau teman-teman ganti email primerinya bukan atas nama MHS, nanti kalau ada masalah di Coursera, dari Coursera tidak mau bantu, karena tidak dihitung seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi, email primary masih pakai MHS, alternate-nya pakai Gmail biasa. Seperti Oke, itu. makasih ya, Pak. Ya, siap. Jadi jangan lupa ya, seperti itu. Oke, kemudian eh, apakah bisa pilih bahasa Indonesia tapi nanti apakah bisa dirubah? Jawabannya bisa. Kalau teman-teman ngerasa nyaman pakai bahasa Inggris aja. Kalau pakai bahasa Indonesia, silakan bahasa Indonesia. Nah, nanti teman-teman ada name verifikasi ya, ada verify your real name. Itu nanti diklik, tapi jangan sekarang, Mbak. Nanti teman-teman silahkan siapkan KTP untuk apa namanya verifikasi diri. Pakainya apa? Kalau saran saya pakai laptop ya, teman-teman, untuk mempermudah. Seperti itu. Oke, setelah sudah, yang Jakarta tadi sebelumnya diklik yang mana? Di atas? Yang di atas lagi, Mbak, boleh naik ke atas. Yang time zone ya, dipilih yang Jakarta. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, coba masuk ke tab yang sebelumnya, Mbak, yang Introduction to Database. Yang atas, bukan yang di atas kanan itu yang tab itu Introduction to Database. Mouse-nya dinaikkan dulu, Mbak. Mouse kiri, mouse-nya naik. Ya, naik itu tab itu kan ada Introduction to Database sama My Account Setting ya. Bukan, itu ada tab ya di Chrome-nya Anda itu kan ada Gmail, ada FCAS, ada Introduction to Database. Naik lagi, Mbak. Mouse-nya dinaikkan. Yang posisi kanan. Introduction to Database. Ya, itu klik. Nah, teman-teman bisa klik Get Started ya. Diklik Get Started. Mahasiswa RPL domisili Jepang, kalau nggak ada KTP, pakai ID lain nggak apa-apa. Pakai ID lain nggak ada masalah ya. Ya, teman-teman itu ada video yang teman-teman bisa pakai. Kemudian misalkan teman-teman eh, bisa diklik play ya. Mungkin agak terbatas mungkin sinyalnya. Oke, nah itu juga ada suara, ada video. Teman-teman bisa diklik yang ada tanda gerigi ya Mbak. Boleh diklik tanda gerigi. Klik, itu nanti bisa dirubah. Ada subtitlenya. Ada subtitle, bisa dirubah menjadi bahasa Indonesia. Bisa diklik dulu, nanti akan keluar. Seperti itu ya. Oke, mungkin dari Mbak Nabila nanti bisa share screen ya. Oke, Mbak
Sudah, terima kasih. Kita coba cek yang lain. Oke, wah, dari Mbak Nabila dulu. Oh, Mbak Nabila nggak bisa share screen ya. Ka- Mbak Kurotul Aini gak punya, sudah terlanjur salah silang itu maksudnya apa ya? Sama Mbak Debi Asma? Izin Bapak, ini Yang tadi kan saya time zone itu ketinggalan Pak. ketinggal dari awal Pak. Apakah boleh saya screen yang pertama awal untuk daftar Pak? Ya, silahkan coba. Boleh share screen. Oke, Mas Alvin Hulu, ditunggu sebentar. Ya, diperbesar ya. Oke, ini kan sudah masuk ya. Yang dipertanyakan apa ya? Mungkin dari email Anda dapat dua kelas ya. Manajemen proyek sama apa ya? Arga ya. Bisa diklik yang di bintang 9 tadi di pojok kiri. Nah, kalau nanti pas teman-teman mau nyelesain kelasnya punyanya Pak Arga, teman-teman klik yang kelasnya Pak Arga ya. Kalau menyelesaikan punyanya Pak Hawari, berarti teman-teman klik yang Pak Hawari. Nih. Nama keluarga adalah nama belakang ya, bukan nama bapak. Seperti itu. Coba diklik yang Mas Arga ya. Nah, nanti masuk sini. Seperti itu. Tadi yang jadi tinggal digital signal processing coba diklik saja. Password diisi yang teman-teman pengen ya. Kalau ada satu kata misalkan namanya Melani, berarti nama nama depan sama nama belakang Melani ya. Oke, coba silakan diklik yang ya digital signal ya. Bagian di mana ya Pak? Bentar ya, digital signal. Oh ini ya. Ya, Terus setelah itu Pak, ini di save now atau di silang aja Pak ini? Silang ya. hilang aja, silang. Terus setelah Oke, itu klik and roll. enroll start. Kalau terlanjur silang di bagian change time zone, nanti bisa dicek lagi aja di profil teman-teman. Ya, misalkan itu Mas, my time zone-nya dimatikan juga, coba disilang Mas. Kita mau Ini, nunjukin ke teman-teman, ya, disilang dulu. oke Ya kan, disilang. disilang. Cara lihatnya dari mana? Di pojok kanan ada tulisan A sama orang kacamata ya. A-nya diklik Ini dulu, klik, klik kemudian diklik setting. setting, Ya, klik. udah Nah, nanti time zone-nya dirubah menjadi Jakarta. time Itu zone-nya time zone. itu kan Oh Los ini ya. Angeles ya. Diganti CAK, ditulis aja CAK nanti keluar. CAK, kalau dicari biasanya nggak ketemu. Ya, Cakap. agak naik Mas, agak naik. Oh ini ya. C. Ya, terus tinggal klik save. Save. Terus setelah itu Bapak, Kalau sudah, nanti coba back kembali aja. Tadi kan kita klik kan ya, back aja, ah, back. Nah, nanti teman-teman silakan belajar dari sini ya. Ada welcome to DSP1. Misalkan klik eh, get started. ini, berarti ini diklik ya Pak? Ya, klik get started. Ada email alternatif, seorang sudah menggunakan email ini. Email alternatifnya ditulis apa ya, Mas Faza ya? Ya, ini tinggal diterus ke bawah, Mas. Terus mark as completed. Jangan lupa ya, teman-teman kalau sudah selesai ngeklik mark as completed. Jadi ada beberapa kasus, kalau teman-teman tidak mengeklik mark as complete, teman-teman nggak keluar sertifikatnya. Jadi kalau teman-teman ngerasa kok sertifikatku nggak keluar, berarti ada beberapa yang mungkin belum di marking. Seperti itu. Oke ya, kalau sudah, go to next item. Mas, coba klik.
Oke ya. Nah, di situ ada introduction, bla bla bla. Misalkan mark as complete dulu. Ini berarti diklik ini, Pak. Iya, betul. Klik, go to next item. Ya, nanti tinggal dilihat ya videonya. Oke, Hi and welcome to the new edition of di our di processing. pause dulu Mas, nggak apa-apa. Ya, nah ini misalkan dari Mas siapa ini tadi? Alvin. Mas Alvin ya, Mas Alvin misalkan mau belajar materi lain, bisa naik ke atas Mas, misalkan naik ke atas, scroll ke atas. Kalau nggak ada, klik aja Coursera yang pojok kiri. Teman-teman juga sama ya, misalkan saya pengen belajar Coursera yang kiri Mas, ada tulisan Coursera biru, naik, Kok naik, ini? naik, naik. Ah, ya, Ini. klik, betul, klik. Teman-teman misalkan mau belajar yang lain ya, misalkan boleh ditulisin search Coursera for IT, itu klik. Kalau koma atas ya, Hmm. nggak usah ya teman-teman. Nah misalkan mau nulis apa nih Mas? Misalkan robotik, coba tulisi robotik misalkan. Misalkan di enter dulu nggak apa-apa. Ya, kalau teman-teman mau ambil itu juga nggak apa-apa ya. Cuman mungkin coba kita kelas yang lain aja. Mungkin yang gini aja, coba naik ke atas yang itu ada robotiknya dihapus dulu Mas, kemudian di enter. Ya, dihapus ya, dihapus semua. Kemudian teman-teman coba klik enter. Enter. Ditunggu sebentar. Oke ya. Nah, di sini teman-teman bisa nyari materi ya. Ya, Mas Alvin Sugiarto dari prodi mana ya, Mas Alvin ya? Saya yang ini, Pak. Alvin Sugiarto ini ya, bukan? Oh, Ya, ini teman-teman misalkan search dari FKes ya. Sebentar, dari search Coursera ini teman-teman bisa nyari ya course yang teman-teman pingini apa ya. Nah, itu ada banyak, silahkan teman-teman bisa cari. Itu semuanya gratis buat teman-teman. Jadi, teman-teman ndak apa di samping menyelesaikan course yang dipilihkan dari fakultas, dari prodi ya, teman-teman juga boleh ngambil yang lain. Kalau dari FIK tuh kemarin ada yang belajar pakai Figma, ada yang pakai Canva, ada yang pakai Blender, ada yang pakai Maya, itu bisa. Dan di situ ada teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, Mas Alvin Hulu. J, Pak. Berarti Oke, ini saya makasih ya, Mas. berarti ini saya udah join ya, Pak ya? Ya, Oke, Bapak. sudah betul. Oke, terima kasih, Pak. Ya, siap. Jika ada dua matkul, apakah harus login dua kali? Enggak, tinggal klik sekali ya, teman-teman ya. Kemudian, ya mungkin sini kita coba satu-satu ya. Sali Sadia, Mbak Sali Sadia, apakah bisa share screen? Maaf Pak, ini saya pakai HP soalnya. Bentar. Kalau pakai HP, sekali lagi buka email dari HP berakibat can reach this page, maka Anda bisa ngulangi pakai laptop. Sekali lagi, token kalau dibuka pakai iPhone biasanya tokennya Pak, akan hilang ya. saja yang pakai HP. Hanya saja yang pakai HP. Waktu Oh, intinya pakai laptop soalnya. pakai laptop dari fakultas mana? Dari Fakultas Kesehatan, Bapak. Fakultas Kesehatan yang dari rekam medis, kesehatan lingkungan. Oke, bisa ditulis NIM sama nama di bawah ya, biar nanti kita cek. Nah, NIM, email, NIM, nama dan email ya. Kita pengen lihat dulu. Nah, ya, untuk Steve Dustin, nama keluarga itu nama belakang, bukan nama ayah. Password diisi apa? Password diisi sesuai kebutuhan teman-teman. Nama, kalau namanya cuma satu, berarti nama depan sama nama belakang sama. Contohnya Melani. Kemudian kan email itu alternatif ya, teman-teman bisa pakai email yang lain. Saya juga kurang tahu kenapa kok emailnya Mas Faza Arul Maulana ada yang pakai ya. Seperti itu ya.
Kemudian jika ada nama di KTP terdapat tanda koma, apakah dimasukkan atau tidak ya? Nanti akan sedikit masalah ya ketika teman-teman mau verifikasi, sebaiknya komanya jangan dimasukkan. Seperti itu. Eh, Kalau ada video harus diselesaikan dulu videonya. Jawabannya iya, karena video itu adalah salah satu cara teman-teman memahami materi seperti itu. Eh, Mas Alvin Sugiarto, apakah hadir? Boleh minta NIM, nama dan email ditaruh di chat ya. Kemudian Mbak Cantika Yasmin, apakah email alternatif dipakai alamat email mahasiswa atau email pribadi? Untuk email alternatif pakai Gmail pribadi ya, teman-teman, atau pakai Yahoo pribadi. Kalau belajar dari course lain, apakah keluar sertifikatnya juga, Pak, atau sebagai bahan belajar aja? Teman-teman menyelesaikan course apapun, nanti akan dapat sertifikat. Seperti teman-teman yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, mereka ngambil 10 course dan mereka menyelesaikan, maka mereka mendapatkan 10 sertifikat. Jadi di sini ada banyak ya, teman-teman. Ada project, ada certification dan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian eh, dari Mas Nugroho kepencet silang ya. Itu tadi ya diklik setting saja ya. Kalau salah masukin alternatif email bisa diganti atau tidak? Jawabannya bisa. Eh, Mau saya coba kalau masih ada waktu. Maksudnya apa ya? Ini Ya, sih Mbak Salisa, Bapak, ya. izin bertanya untuk middle name itu Pak kalau tidak diisi nggak apa-apa Kak, Pak? Sebaiknya tidak usah diisi ya middle name. Jadi kita hanya ngisi first name sama last name saja. Karena middle name itu nanti tidak masuk di sertifikat. Oh baik Bapak, terima kasih ya Pak. Ya, ya, ini ada Mbak Kalista. Ya, tinggal diklik begin ya. Tinggal klik begin. Kalau Zoom boleh pakai HP, tapi kalau ngeklik email, ngeklik aktivasi harus pakai laptop. Seperti itu. Ya, welcome back disuruh isi email. Betul, email mahasiswa yang harus diisi. Ya, betul dari Mbak Sabella. Nah, misalkan nama saya Diah Ayu Oktaviani Soekarno Putri. Berarti nama belakang hanya Putri. Nama depan berarti Diah Ayu Oktaviani Soekarno. Untuk ke course-nya harus pencet dari dari email ya. Nanti kalau sudah teman-teman tinggal masuk aja Coursera-nya. Mas Alvin saya boleh minta emailnya ya. Alvin Sugiarto D11 dengan minta emailnya. Jika kita sudah bisa mengakses modul dan mark as complete, apakah bisa dibuka lagi modulnya? Jawabannya bisa. Sekali lagi, teman-teman bisa mengulangi video. Kalau meskipun teman-teman sudah selesai atau lulus, teman-teman pengen belajar lagi masih bisa. Mas Firzian dicoba aja ya, karena saya nggak bisa jamin aktivasi pakai HP. Untuk yang verifikasi ID atau KTP itu ada dibagikan mana ya, Pak? Maksudnya apa ya, Mas Surya Aji ya? Verifikasi KTP atau ID dibagikan mana ya, Pak? Ya, sebaiknya sih pakai KTP aja ya, teman-teman. Ya, kalau sudah isi middle name enggak apa-apa, nanti teman-teman tinggal perbaiki aja. Masih bisa kalau middle name ya verifikasi ID tadi ya. Kalau sudah isi middle name dicoba aja dulu ya. Tapi nanti kalau ada perubahan nama, kalau sertifikatnya ternyata tidak sama, nanti teman-teman bisa eskalasi ya, bisa minta untuk dirubah. Cuman itu minimal 1 kali 24 jam. Ya, ada Mas Brian, Pak, biar bisa keluar get started harus masuk ke laman yang mana? Maksudnya apa? Teman-teman harus klik dari join dulu ya. Join dari Gmail dulu ya. Nama keluarga itu nama belakang sesuai KTP. Betul? Buat nama itu diklik yang mana ya? Verifikasi ID. Fajar Syah Mahdi, kalau aktivasi kepencet menggunakan HP itu bagaimana, Pak? Iya, tinggal buka lagi yang dari laptop ya, teman-teman.
Mbak Kalista mau share screen silahkan. Untuk Iya, Mas Pak. Husen nggak perlu. Ya, untuk Mas Husen, apakah perlu ngisi current user type password? Nggak usah ya, karena tadi teman-teman sudah nyoba masuk. Ya, dari Mas siapa ini Firman, dari Mas Muhammad Nabil, itu tinggal klik kepemimpinan ya, koleksinya, diklik saja. Itu yang dipilihkan dari FKES. Oke, ini dari Mbak Kalista, silahkan klik join now, Mbak. Ya, klik leadership. Nah, continue. Ya, masukkan password baru. Ini kan karena teman-teman baru ya, masuk ya. Continue. Save aja. Sudah. Nah, misalkan ini coba Coursera-nya ditutup dulu, Mbak. Disilang dulu Coursera-nya. Tabnya Coursera ditutup dulu. Coba buka tab baru aja. Coba buka tab baru. Ya, buka tab baru. Itu Coursera-nya ditutup dulu. Kita mau nyoba ya, biar teman-teman bisa masuk. Ditutup. Nah, coba tulisi Coursera, Mbak. Tulisi Coursera aja di itu. Di enter. Nggak apa-apa, di enter. Kemudian klik saja. Klik, nanti teman-teman bisa langsung masuk ya ke Coursera-nya teman-teman ya. Ya, tinggal langsung masuk seperti itu. Ya, teman-teman juga bisa sign in pakai email apa langsung pakai SSO ya, single sign on. Email Coursera harus ya, teman-teman email alternatif pakai email pribadi, tapi untuk email yang sudah didaftarkan jangan diganti ya. Seperti itu. Ya, kemudian ya kalau ada markas komplit biasanya di bawah ya. Itu silakan klik enroll, Mbak. Klik enroll, ditunggu sebentar. Ya, change my time zone setting dulu, boleh klik. Ya, di save. Ya, boleh di bahasa Indonesia, klik save aja. Oke, nanti tinggal back aja ya, Mbak, di leadership tadi, yang di tab leadership. Aktifkan autentikasi dua faktor, nggak usah, nggak apa-apa. Coba di refresh, Mbak, di refresh aja di F5. Ya, klik lanjutkan. Kalau teman-teman ganti bahasa Indonesia, nanti tulisannya akan berubah jadi bahasa Indonesia ya, teman-teman. Video tutorial ada ya, teman-teman, di link tadi. Sekali lagi saya tuliskan kembali ya. Tadi link sudah ada. Jadi teman-teman video tutorialnya sudah ada semua. Jadi teman-teman bisa ngikutin. Ini langsung klik mulai ya, Pak? Atau gimana? Betul. Klik mulai saja. Ini sudah Kak atau gimana lagi, Pak? Sudah? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, saya pin ya. Mas bisa bisa tolong dipin?
Ya, kalau saran saya sih kalau dari Mas Mahanel EGK ya, kalau kalau Anda ngerasa nggak ada masalah, nanti sertifikatnya tulisannya Mahanel K, ya nggak masalah karena ada di kalau di sertifikat tuh middle name-nya nggak keluar. Biar namanya keluar semua itu biasanya hanya ada first name sama last name. Mbak Niha Kesmas, silahkan coba. Ya, tinggal klik. Untuk verifikasi KTP pakai setting ya. Diklik kanan yang ada uh, nah apa ada hurufnya itu. Kalau di sini kita lihat punyanya Mbak Safety S itu tinggal klik. Ya, sama enggak apa-apa. Oke ya, sebentar. Itu sudah di ya. Nggak bisa ngepin. Oke, nanti kalau nggak bisa dipin, nanti kami akan kabari ke grup WA ya dari dosen-dosen sekalian ya. Ya, tinggal aja Mbak, leadership Mbak. Mbak Alma sudah dapat email belum Mbak Alma? Sudah. Sudah, Pak. Sebentar. Rata-rata yang dari Pak Anu ya. Siapa ini? Mbak Niha, klik enroll ya. Untuk verifikasi ID nggak harus sekarang ya teman-teman ya, dikerjakan dulu karena nanti ada sesi lain ya teman-teman. Jadi saya harap untuk verifikasi ID nanti dulu teman-teman mempelajari kursusnya dulu, jangan langsung verifikasi ID. Seperti itu ya. Tapi kalau mau verifikasi ID teman-teman klik nasional ID ya. Tapi saya sarankan jangan sekarang. Seperti itu. Semuanya ada di video rekaman ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa diikuti aja. Ini saya hanya untuk pengenalan dulu. Seperti itu ya. Oke. Eh, ya, sudah ya. Bisa diklik get started seperti itu. Ya, Mas Nafil Hafiz benar. Sudah sesuai. Ya, itu sudah masuk kok. Oke ya. Sudah Mbak, berarti sudah aman itu. Tinggal klik get started saja. Seperti itu. Eh, ya, yang terakhir ya. Kita di Mbak Eka Febri. Sebentar, kita butuh apa ya? Troubleshooting ya sebentar. Kita lihat troubleshooting itu tadi posisinya di verifikasi KTP nanti aja ya. Teman-teman silahkan diikuti dulu dari video nanti. Jangan langsung diklik semua. Teman-teman yang klik join namun tertulis error, silahkan ngisi yang di sini ya. Oke, Mbak, Kalau boleh udah dilepas. Iya, Mbak Niha, bisa diselesaikan. Bapak Permisi Pak, mau tanya kalau udah terlanjur masukin nama gimana ya Pak?
Ya diikuti dulu aja Mbak. Nanti kalau ada kendala bisa ngabari ke kami ya. Seperti itu. Sementara diikuti dulu kuliahnya. Oh iya baik Pak. Terima kasih. Verify my name tidak harus sekarang ya. Teman-teman silakan dipelajari dulu. Mas Hilmi Firdaus, coba Mas Mohon berikan kesimpulan sistematika cara kami belajar. Ya, intinya adalah, misalkan Mas Helmi boleh di share screen, coba. Mas Helmi ada? Ya, intinya teman-teman adalah kalau ada kelas, silakan diikuti ya. Diikuti, diselesaikan. Ada video dilihat, ada tugas dikerjakan, ada tugas yang harus diunggah juga harus diunggah seperti itu. Ya, boleh dimasukkan ke ini ya, ke forget apa link error ini ya, Mbak Alma ya. Pak, Seperti izin itu. bertanya untuk sekali lagi Pak. Manajemen berarti sebelum tanggal 31 kalau masih belum dapat berarti itu normal ya Pak? Normal, Mas. Nanti akan Baik. kami kabari Baik, terima kasih Pak. di guru dosen-dosennya. Siap. Baik, siap. Berarti nanti anak-anak manajemen bakal follow up kembali kalau ketika tanggal 31 belum dapat ya Pak? Betul, nanti akan kami kabari ke dosen-dosen sama ke fakultas kok, Mas. Jadi Baik. jangan khawatir. Nah, teman-teman akan dapat email nanti. Baik Bapak, terima Iya. kasih banyak atas informasinya ya. Iya, siap. Ya, kalau sudah nonton video tuh kadang nggak perlu klik markas komplit ya. Jadi yang biasanya markas komplit itu kalau kita baca pribadi seperti itu. Ya, kalau yang ada masalah silakan isi di spreadsheet ya. Seperti itu. Oke, sudah lewat dari jam 10. Jadi teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan ke dosennya ya. Misalkan ke Pak Arif berarti dikirim ke Pak Arif Kurniadi. Kalau di kelasnya misalkan dosen yang lain mungkin bisa masuk ke dosen yang lain. Silahkan teman-teman untuk apa namanya dilihat dulu. Nanti saya akan share ke grup dosen ya, biar nanti dosen-dosen akan nge-share linknya ke teman-teman sekalian. Seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Nanti jam 10.30 kami ada sesi dengan dosen, jadi kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Pak, izin Terima bertanya kasih. boleh? Iya, silahkan. Pak, kalau ubah passwordnya nanti boleh nggak, Pak? Boleh, teman-teman hari ini adalah mengeksplorasi course yang ada di Coursera ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman ada di video juga, nanti bisa untuk dilihat tata caranya. Baik, Itu Pak, ya. terima kasih. Terima kasih. Oke, kayak gitu teman-teman. Nanti kita cek kembali. Kalau ada masalah, silahkan dikabari ke apa namanya ke dosennya dulu ya, teman-teman. Kalau ada kendala nggak bisa masuk dan lain-lain. Terima kasih atas waktunya. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. teman-teman. Mari. Ya, kami izin untuk matikan rekamannya.